Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Eh, Hujan-hujan masih masih apa namanya siap ya untuk kuliah ya walaupun hanya 5 orang ini. Ya, Alhamdulillah ya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Pak. Ya, sebelumnya minta maaf ya. Ini videonya nggak bisa ya, jadi error ini. Jadi mungkin nggak nampak ya muka saya ya. Baiklah, kita Baik, mulai Pak, aja. Pak. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa udatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati, kami cintai, kami banggakan para mahasiswa, mahasiswi Fakultas Ilmu Agama Islam ya, Universitas Islam Sultan Agung ya, insya Allah dirahmati oleh Allah. Perlu kami sampaikan yang pertama, mahasiswa jangan lupa untuk absen di SIM ya dan memberi komentar ya kalau hadir ya. Yang kedua, hasil ujian tengah semester menurut saya kurang memuaskan ya, tetapi semuanya lulus ya. Jadi nilainya paling rendah B ya gitu ya. Jadi perlu saya sampaikan kalau disuruh memberi apa namanya pendapat ya kasih pendapat, jangan langsung jawabkan itu ya. Baiklah, kita langsung aja. Kalau nggak salah kita udah sampai ke PPT yang ke-77 ya, betul ya? Saya kok lupa ya. Ya nggak apa-apa, diulangi ya nggak apa-apa. Ya. Yaitu kita akan membicarakan mengenai bentuk dan keadilan, maaf, bentuk dan kedaulatan ya, daripada negara kesatuan ya, Republik Indonesia yang kita cintai ini. Ya. Jadi berdasarkan pasal 1 ya, ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik ya. Ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dan ayat 2 yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ya Undang-Undang Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar kita sekarang ini yang sudah diamandemen adalah Undang-Undang Dasar 45. Ya. Jadi maksud daripada negara kesatuan ini yaitu merupakan geopolitik ya. Jadi politik bumi di mana negara Indonesia ini adalah negara kepulauan ya atau negara lautan ya, sehingga laut itu adalah sebagai penghubung ya, bukan pemisah ya. Kalau pemisah nanti ada negara Jawa, ada Sumatera ya, ada Kalimantan, Sulawesi, Irian ya. Jadi seperti yang gambar yang ada di apa namanya di PPT ya, mahasiswa bisa lihat di situ sudah kita gambar ya. Inilah merupakan negara kesatuan Republik Indonesia ya, di mana itu terdiri dari beberapa pulau-pulau dan mulai daratannya itu 9 mil ya. Itu sudah masih wilayah Indonesia sehingga banyak yang mencuri ikan di perairan Indonesia ya. Waktu menterinya kelautan ya si Susi itu langsung diledakkan kan itu ya. Ya, yang menterinya yang sekarang kita nggak lihat ya, nggak lihat apa namanya sepak terjangnya. Adapun kedaulatannya itu berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi yang mempunyai kuasa atau yang mempunyai daulat ya itu adalah rakyat ya, bukan pemimpin. Pemimpin ini adalah yang didaulat oleh rakyat ya. Jadi
nanti 14 Februari ya 2024 ya, ini rakyat ini akan mengeluarkan ya istilahnya kedaulatannya, yaitu memilih ya calon presiden dan wakil presiden ya, dan juga berkaitan dengan calon-calon legislatif ya. Jadi di Indonesia itu ada tiga ya pemilu atau pemilihan umum ya, pemilihan umum presiden, wakil presiden, pemilihan umum legislatif, dan pemilu kada ya, pemilihan umum mengenai kepala daerah ya, apakah gubernur ya, apakah wali kota, apakah bupati kan itu. Sedangkan negara Indonesia adalah negara hukum, jadi segala sesuatunya itu berdasarkan hukum ya, bahkan ada yang mengatakan atau yang berpendapat bahwa bayi baru lahir aja bisa istilahnya di apa namanya sudah diklaim dia tahu hukum. Nah, itu ya. Jadi sehingga itu ada di dalam apa namanya hukum hukum asuransi satu misal ya. Itu di mana anak yang baru lahir itu bisa saja melakukan perbuatan hukum, yaitu suatu misal ayahnya punya uang ya, terus ngambil apa memanggil asuransi untuk mengasuransikan anaknya mengenai asuransi pendidikan misal gitu ya. Asuransi tolong dihitung ini anak saya baru lahir, akan saya asuransikan mengenai asuransi pendidikan ya, sehingga nanti setelah lulus SMA saya tolong dibiayai anak saya ini sampai jadi sarjana umpama kan itu ya, sampai jadi sarjana apa namanya eh, sarjana agama misalkan itu, atau sarjana hukum misalkan. Jadi itu bisa saja walaupun dia tidak tanda tangan ya, tanda tangan orang tuanya sama asuransinya, tapi anak ini sudah bisa di istilahnya melakukan dilibatkan dalam hukum satu misal itu ya. Jadi nanti kalau anaknya besar asuransinya itu diundang suruh membiayai ini polisnya kan gitu ya. Jadi itu sedikit ya gambaran berkaitan dengan negara Indonesia adalah negara hukum, belum yang lainnya ya, belum lainnya. Jadi segala sesuatu harus pakai dasar, yaitu dasarnya adalah hukum ya. Baik hukum itu tertulis ya, termasuk undang-undang dasar sampai di bawahnya sampai peraturan daerah, atau hukum yang tidak tertulis ya, yaitu konvensi atau istilahnya hukum adat ya. Itu kalau di Bali ya, atau di pulau-pulau yang lain masih sangat berlaku ya hukum adat, bahkan hukum adatnya itu sangat-sangat keras ya kalau kita jumpai ya di Bali suatu misalnya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut sekarang mengenai PPT yang ke-78 ya. Di mana hakikat bangsa ya dan hakikat negara itu seperti apa kan itu ya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua ya, bahwa bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal, keturunan, adat, bahasa, dan sejarah ya, serta berpemerintahan sendiri, atau bisa saja diartikan sebagai kumpulan manusia ya yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di muka bumi. Itulah yang namanya bangsa ya. Jadi bangsa Indonesia adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses ya di dalam satu wilayah Nusantara, yaitu Nusantara ya, yaitu Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke, dari pulau apa ke Pulau Rote ya, ya ada nyanyiannya gitu kan, itulah namanya bangsa Indonesia ya. Nah, unsur-unsurnya apa saja? Unsur-unsur daripada bangsa Indonesia itu yaitu mempunyai cita-cita ya, bersama ya. Cita-citanya yaitu tertera di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya, ayat 4 ya, yaitu istilahnya eh, apa namanya? Menginginkan yaitu masyarakatnya adil dan makmur ya, bersatu ya dan sebagainya. Yang kedua adalah perasaan senasib sepenanggungan. Jadi di sini
istilahnya senasib sepananggungan itu harusnya ya harus sama rata ya, tidak seperti sekarang ini ya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin ya, seperti nyanyi Nomai Rama itu ya, enggak seperti, harusnya sama rata ya. Bahkan kalau di negara-negara seperti negara-negara Yunani ya, itu yang namanya orang membayar apa namanya pajak ya, ya, atau hasil hasil usahanya itu 40% ya. Jadi dia bekerja, istilahnya untung ya, setelah diambil modalnya, keuntungannya itu ya itu 40% kasih ke negara. Kita kena istilahnya apa namanya 2,5% ya untuk zakat aja awal kan itu ya. Nah ini kan ini harusnya kita harus menyadari itu ya, bahwa sebagian apa namanya rezeki yang kita dapat itu sebetulnya sebagian lagi itu bukan milik kita kan itu. Jadi harus ada perasaan senasib ya, sepenanggungan itu. Yang ketiga adalah karakter yang sama. Jadi di sini mempunyai karakter yang sama, yaitu apa? Istilahnya adat istiadatnya ya, budayanya yang sama, dan istilahnya apa? Kita itu terkenal dengan eh, apa namanya? Unggah-ungguhnya ya, orangnya istilahnya eh, apa namanya santun dan sebagainya ya. Hanya yang kita nggak habis pikir itu kok masih banyak korupsi ya, korupsi, bahkan korupsinya tidak hanya miliar triliun ya kan itu. Alhamdulillah min dzalik ya. Ini terus gimana ini kalau Indonesia tidak istilahnya ada yang korupsi, itu Indonesia paling kaya di dunia ya, karena semuanya ada. Mau cari apa? Emas ada, tambang ada, batu bara ada. Bahkan Cosplus sendiri kalau nyanyi ya, tongkat dan kayu jadi tanaman. Nah, itu kan kita itu subur ya. Gemah ripah loh jinawi. Ya, ya tinggal bener kayak Toto tentrem kertora harjo ya, kalau orang-orang Jawa kuno kan sampai bilangnya seperti itu. Selanjutnya yaitu satu kesatuan wilayah. Jadi bersatu ya. Jadi kesatuan wilayah itu kita harus bersatu ya. Ya, persatuan kesatuannya seperti sambil yang nikmat istilahnya ya. Bukan seperti sapu lidi yang kalau dibuka apa namanya ikatannya itu bisa dipatahkan satu persatu. Sambil yang nikmat ya tidak akan kembali kan kita. Ya, jadi di sini di, di, di apa diibaratkan seperti itu ya, satu kesatuan wilayah yang utuh ya. Ada orang Jawa kuno bilang sedumuk bathuk senyari bumi kan gitu ya, dan tak lakoni tekaning pati ya istilahnya. Jadi eh, kalau orang sudah bersatu itu ya, dijinggung bathuknya itu marah itu ya, apalagi sampai diambil tanahnya. Senyari bumi itu satu butir pasir ya, itu harus kita pertahankan ya, istilahnya gitu. Apalagi kalau sudah ada yang ikut pendidikan dasar ya, resimen mahasiswa seperti Pak Solkan itu tahu semua itu kaitan itu ya. Yang terakhir adalah terorganisir ya dalam satu wilayah hukum. Jadi di sini diorganisir ya, dari Sabang sampai Merauke ini diorganisir ya, istilahnya aturan-aturannya dibuat ya, juga istilahnya kesejahteraannya juga dilakukan kan gitu ya. Jangan sampai di Jawa saja yang dibangun ya, di Irian tidak dibangun ya, jalan-jalannya uh, belum selesai dan sebagainya ya, karena banyak dikorupsi ya. Kita istilahnya mengkhawatirkan itu. Oke lah, itu urusan negara ya, kita mikir yang penting apa namanya kita segera lulus kan gitu ya, dengan kumlot kan nilai yang baik. Nah, ini adalah merupakan wilayah ya, ada Pulau Jawa, Sumatera ya, ada Kalimantan, Sulawesi dan Irian ya, Irian ya. Kalau Pak Solhan ini, menurut Pak Solhan yang
belum belum ke pulau, yaitu Pulau Irian ya. Sulawesi sudah pernah masalahnya di mana Manado kan itu, Kalimantan sudah pernah ya, Balikpapan ya waktu jadi anggota DPR ya. Sumatera udah pernah itu di Riau ya. Pernah sidang di Dumai kan itu ya. Ya apalagi kalau di Jawa, ya, Jawa Tengah, apalagi Jawa Timur ya, Jawa Barat dan sebagainya. Ya, jadi pulaunya yang besar-besar ini yang belum Irian Jaya ini. Ya sudah nggak mungkin dah ke Irian Jaya, sudah tua kan ini ya. Kemarin kita juga ke Sulawesi, yaitu ke mana, Kendari ya. Kita istilahnya eh, diminta untuk ngajar di Kendari ya. Calon-calon mahasiswa notaris kan itu ya. Ya. Nah, sekarang mengenai unsur-unsur negara. Ya. Jadi unsur-unsur negara itu yang paling pokok hanya ada tiga: rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Ya, tetapi ya setelah diproklamirkan, ya istilah dideklarasikan itu harus ada pengakuan dari negara lain. Ya, jadi itu ya seperti Palestina ya. Palestina itu ada rakyatnya, ada wilayahnya, ada pemerintahnya, tapi pengakuan negara lain ada yang tidak mengakui ya, termasuk Israel, Amerika, ya bahkan Korea itu juga nggak mengakui adanya negara Palestina kan itu. Nah, ini penting ya. Dan masuk ke PBB ya. Seperti Indonesia ini jadi anggota PBB ya. Palestina nggak bisa masuk ya. Sehingga karena merasa bukan negara istilahnya yang mendapat pengakuan negara lain ya, diserang terus sama Israel ya. Dan konon kabarnya di dalam Al-Quran itu sudah ada ya bahwa namanya Palestina sama Israel itu perang terus ya. Ya mudah-mudahan 4 hari gencatan senjata ini bisa selesai dan damai kan itu ya. Oke, kita lanjut ya. Apa itu rakyat? Rakyat itu adalah masyarakat ya atau warga negara. Sedangkan wilayah adalah suatu suatu apa ya? Suatu tempat tertentu yang dibatasi baik dengan laut, sungai maupun daratan tertentu ya yang telah disepakati dan diakui oleh negara lain. Ya. Sedangkan pemerintahan bisa dikatakan adalah alat ya, alat kelengkapan negara yang bertugas ya memimpin suatu organisasi negara ya, organisasi yang besar untuk mencapai tujuan negara ya, dan juga kemakmuran rakyatnya otomatis kan gitu, yaitu masyarakat adil dan makmur. Dan yang keempat itu baru pengakuan negara lain. Jadi mengapa Indonesia itu kok waktu merdeka langsung memproklamirkan diri supaya ada pengakuan dari negara lain. Ya, itu maksudnya itu. Sehingga rakyat, wilayah, dan pemerintahan itu merupakan unsur konstitutif ya. Ya, jadi merupakan unsur yang konstitutif, yang pokok. Sedangkan pengakuan negara lain itu adalah merupakan unsur yang deklaratif ya. Jadi harus dideklarasikan, diproklamirkan ya, ya. Istilahnya calon calon apa namanya presiden ya deklarasi calon presiden. Ya ini baru getol-getolnya bicara mengenai pencalonan ya presiden, wakil presiden, legislatif ya, caleg ya. Mulai hari ini kan sudah mulai kampanye ini. Ya sudah mulai kampanye, mudah-mudahan aman, tentram, ya tidak ada masalah, tidak ada chaos, ya, tidak ada chaos. Gitu ya. Nah, tujuan daripada negara Indonesia ya itu tadi sudah saya sampaikan ya, itu terdapat pada alinea keempat ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 45, di mana tujuan negara Indonesia didirikan adalah satu ya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dua, memajukan kesejahteraan umum. Tiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan empat, ikut melaksanakan ketertiban dunia ya berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ya ini mahasiswa harus hafal ya. Pak Sulkan itu zaman SD ini sudah suruh menghafal ini. Sudah suruh menghafal. Jadi tidak hanya Pancasila tapi juga hal ini yang keempat, yaitu tujuan negara Indonesia harus hafal.
Nah, konsep dasar daripada penduduk dan warga negara itu bagaimana ya. Sedangkan kalau warga negara adalah orang atau bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang ya sebagai warga negara. Saudara bisa baca di pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Sedangkan penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang-orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia itu penduduk. Sehingga secara hukum seluruh warga negara itu memiliki hubungan yang khas ya dengan negara. Adapun mengenai hak dan kewajiban warga negara, ya, ini saya ambil pendapat. Bentuk itu ada gambar apa biasanya? Halo, ya, ada yang di, ada suara masuk nih. Oh, nggak ada ya. Moods-nya dimatikan ya, apa mood-nya supaya nggak. Ya. Ya, menurut Profesor Dr. Noto Negoro, ya, Noto Negoro. Jadi ini ada yang punya apa, ramalan ya, yang namanya jadi pemimpin negara Indonesia itu adalah orang-orang yang Noto Negoro ya, yang namanya Noto Negoro kan itu. Ya itu lah namanya ramalan, boleh percaya boleh tidak ya. Jadi Profesor Dr. Noto Negoro itu mengungkapkan bahwa hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima ya atau dilaksanakan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan kewajiban itu berasal dari kata wajib, di mana ada wajib adalah beban ya untuk memberikan sesuatu yang semestinya ya dibiarkan ya melulu ya oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain ya manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut ya secara paksa oleh yang berkepentingan. Jadi kewajiban pada intinya adalah sesuatu yang harus dilakukan. Namanya wajib berarti harus dilakukan. Ya, seperti kita sholat kan itu ya, itu hukumnya wajib berarti harus dilakukan. Nggak boleh sampai bolong gitu ya. Ya, ya selanjutnya baca sendiri ya. Sehingga di dalam pasal 27, 28D, 28G ya dan pasal 33 ya ini berkaitan mengenai hak dan kewajibannya. Adapun pasal 33 ya istilahnya ayat 1, 2, 3 dan 4 tentang sistem perekonomian di Indonesia dan pemanfaatan sumber kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat. Jadi kalau pasal 33 ayat 3 bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Saya tambahi termasuk ruang angkasa dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyatnya. Maksud dikuasai oleh negara ini adalah negara yang mengatur ya, dikuasai itu diatur istilahnya ya oleh negara itu ya, bukan dikuasai terus dimiliki oleh Pak Jokowi bahwa enggak, jadi diatur ya, diatur baiknya bagaimana dan sebagainya ya. Juga pasal 34 ayat 1, pasal ayat 2 ya, pasal 34 ayat 3. Sehingga pemerintah bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum. Nah, di sini eh, apa pasal 31 ayat 1, ayat 2, pasal 32 ayat 1 ya, di mana negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia jangan sampai di apa caplok ya diakui oleh negara lain, Malaysia mengenai apa reok Ponorogo diakui ini. Nah, di sini adalah penataan kekuasaan lembaga. Jadi ini sudah kita sudah pernah kita sampaikan ya bahwa sesuai penataan itu semacam struktur ya, struktur kekuasaan lembaga negara. Jadi setelah diamandemen Undang-Undang Dasar 45 itu ya tidak ada lembaga tertinggi di mana dulu MPR, maka sekarang MPR ini sama dengan lembaga yang lain seperti BPK, Presiden, Wakil Presiden, dan kekuasaan kehakiman ya, yang terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial ya. Saya kira saudara sudah tahu, kita lanjut ya sana. Nah, sedangkan MPR ini ya dulu lembaga tertinggi, sekarang lembaga tinggi dan anggotanya yang terdiri dari apa? DPR dan DPD ya yang dipilih ya dari apa namanya
DPD itu setiap provinsi 4 ya yang diambil ya, 4 terbanyak hasil perolehan suaranya ya dia jadi ya. Kalau anggota DPR ya DPR pusat itu sudah ada aturannya ya. Ya. Dan juga kalau dulu ditambah dengan utusan daerah, sekarang nggak ada, adanya DPD. Ya, kita lanjut. Oke, sekarang kita berbicara mengenai bela negara ya. Di mana bela negara adalah konsepsi moral ya, yang diimplementasikan dalam sikap, perilaku, dan tindakan warga negara yang dilandasi oleh cinta tanah air, ya, kesadaran berbangsa dan bernegara, adanya suatu keyakinan ya kepada Pancasila sebagai ideologi negara, dan kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia. Jadi di sini diantaranya itu resimen mahasiswa itu sudah ditanamkan ya bela negaranya dan bahkan mempunyai keyakinan bahwa Pancasila adalah ideologinya ya, apalagi waktu zaman angkatan Pak Solhan itu juga harus ikut penataran P4. Jadi bahkan polanya itu 100 jam ya, sehingga Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ada penantaran terus ya, mulai dari jam 7 sampai jam 4 ya, baru pulang kan gitu. Apalagi untuk syarat mengambil advokat ya, itu juga harus punya sertifikat ya P4 ya, pola 120 jam. Ya, sekarang P4 ini seperti tidak digunakan ya, sehingga Pancasila ini tidak tertanam ya di dalam jiwa daripada pemimpin-pemimpin kita ini, sehingga banyak yang koruptornya istilahnya merajalela ya. Ya, saya takut ini Indonesia bisa bisa rugi ya, saya takut karena banyak utangnya ya. Mau bangun ini utang dan bunganya banyak ya, sedangkan BOE ini dikorupsi istilahnya ya, APBN-nya dikorupsi, anggaran pendapatan dan belanja negara dikorupsi. Tahu persis ya, mudah-mudahan setelah dia di penjara sana dia bisa sadar ya, dan istilahnya melaksanakan sholat taubat ya, mudah-mudahan sholat taubatnya diterima oleh Allah, tapi kelihatannya kok susah ya, karena itu uang rakyat sih, sehingga dia harus apa ya, harus minta maafnya untuk seluruh rakyat Indonesia, yang mana sekarang 270.000 ya, 135 jiwa itu zaman Omai Rama, sekarang itu 277.000 jiwa ya penduduk Indonesia. Ya, ya ini alhamdulillah ini mau mau istilahnya minta maaf ya sekelurahan aja susah ya, lagi se-Indonesia ya susah. Lah, berkaitan dengan dasar hukum ya wajib bela negara di dalam Undang-Undang Dasar 45, yaitu ada di dalam alinea pertama dan alinea keempat, di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ya, ayat 3, pasal 30 ayat 1 dan 2, dan Undang-Undang Nomor 27 tahun 97 tentang mobilisasi dan demobilisasi, dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Kepolisian Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Nah, alasan mengapa harus ikut dalam pembela negara ya? Alasan historis ya, dan ada juga alasan filosofis serta alasan yuridis ya. Nah, siapa saja yang harus membela negara, yaitu warga negara ya. Orang-orang bahasa Indonesia asli dan orang-orang bahasa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara, yaitu istilahnya yang naturalisasi kan itu. Sedangkan penduduk ada yaitu warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Nah, ini sekarang ini anehnya proyek-proyek ditangani oleh orang asing, terutama Cina. Proyeknya sudah selesai, orangnya nggak pulang ya, masih tetap istilahnya eh, nongkrong di sebuah pulau kan itu ya. Saya takutnya nanti seperti Singapura ya, itu ya. Jadi ya mudah-mudahan enggak lah. Mudah-mudahan kita berdoa ya dia cepat pulang ya, karena kalau pulang katanya di negara Cina-nya sudah nggak muat ya, sehingga
kepengennya di Indonesia tapi tidak mau istilah mengikuti aturan Indonesia ya sama aja, nggak mau naturalisasi dan sebagainya. Ya, ya. Nah ini kita apa gambarkan ya semacam apa namanya eh, semacam ya boleh dikatakan gambarnya ini jelek ya. Yaitu penduduk itu ya bisa terdiri dari warga negara dan juga bisa istilahnya bukan warga negara atau warga negara asing ya, tetapi tinggal di Indonesia. Ya, itu bisa menjadi penduduk ya. Ya biasanya dinaturalisasi seperti pemain bola itu ya. Dan kalau hari Jumat itu di pengadilan itu banyak itu naturalisasi yang disidangkan, bahkan suruh nyanyi Indonesia Raya kan itu. Yang nggak hafal nggak disahkan kan itu. Dan ngomong bahasa Indonesianya harus lancar. Itu baru naturalisasi. Ya. Sedangkan warga negara bisa warga negara Indonesia asli dan bisa warga negara lain ya atau orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang ya tadi naturalisasi. Ya. Jadi atau juga orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang asing kan. Ini kalau kaitannya dengan bukan warga negara. Bentuk-bentuk usaha bela negara yaitu harus mengikuti pendidikan kewarganegaraan ya dan Pancasila seperti sekarang ini. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, jadi ada wamil ya, wajib militer ya, wajib militer. Jadi kita sudah siap-siap ya informasinya Israel mau nyerang Indonesia karena Indonesia pro Palestina ya, kita siap-siap ya kemarin dari pihak apa namanya angkatan darat ya sudah istilahnya kita yang punya jiwa dan apa namanya punya basic ya kemiliteran ya kita siap ya kemarin kita juga mengirim ya Suskapin ya saudara saudara siapa Aulia ya mahasiswi Fakultas Ilmu Perawatan berangkat Suskapin ya, ya. Jadi kursus kepemimpinan ya. Selanjutnya yaitu pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib ya itu tadi saya. Dan pengabdian sesuai dengan profesi. Jadi profesinya apa ya bela negara umpama Umay Rama ya profesinya ya dia menghibur lah ya orang yang pulang dari medan perang dihibur supaya nggak stres kan gitu ya. Jadi kita sendiri kalau dulu latihan militer ya, wah terus untuk hiburan supaya menghilangkan capek ya nyanyi-nyanyi bersama ya, nah, nyanyi bersama wah, ya dan sebagainya. Mengenai masalah pendidikan kewarganegaraan, yaitu merupakan pelajaran wajib ya dari tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi ini sesuai dengan apa namanya Sisdiknas ya. Sistem Pendidikan Nasional ya, terutama pasal 37 ayat 1 ya. Ya dan 2 ya. Yaitu merupakan yang Undang Nomor 20 ya tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Di mana tujuannya adalah untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air ya memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Ya. Itulah kalau kita mau belajar mengenai pendidikan kewarganegaraan juga, mengenai pendidikan Pancasila yang mengenai kaitannya dengan ideologi. Karena ideologi yang ada di dunia ini ada 4 ya. Ideologi komunis, ya, sosialis, liberalis, dan Pancasila. Ya, Pancasila ini nggak ada yang sama. Ya, ya, di negara-negara lain nggak ada ideologi Pancasila kecuali Indonesia. Kalau ideologi komunis ada ya Rusia, Cina komunis ya tidak mengakui LSM. Sosialis banyak. Ya, ya. Terus liberalis ya Amerika, ya Kanada. Ya. Jadi banyak.
Jadi selain TNI, salah satu komponen warga negara yang mendapat pelatihan dasar militer adalah unsur mahasiswa yang tersusun dalam organisasi resimen mahasiswa, ya. Menwa, ya. Kalau sudah tidak menwa karena sudah lulus kuliah, itu jadinya IARMI, ya, Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia, disingkat IAR. Ya, ketuanya Pak Solhan ini, IAR. Ya. Ya, jadi kemarin memberangkatkan, ya, anggota Menwa aktif, ya, ke Kalimantan, ya. Ya. Sehingga dengan menggunakan hak mahasiswa ikut sebagai Menwa berarti telah memiliki pemahaman pemahaman secara dasar mengenai kemiliteran, ya, dapat didaya gunakan dalam kegiatan pembelaan terhadap negara. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib, ya, istilah wajib militer, di mana fungsi TNI dan Polri berdasarkan TAP MPR nomor 7 Romawi garis miring MPR garis miring 2000 adalah terpisah. Jadi Polri ini sudah bukan TNI, ya, tapi Polri adalah sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara dan mengamankan ketertiban masyarakat, ya, menegakkan hukum, ya, serta memberikan perlindungan dan pengayoman serta melayani masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, otomatis itu, ya. Sedangkan peran TNI adalah sebagai alat pertahanan negara yang tugasnya adalah mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer, ya, selain perang, ya, dan ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian, baik secara regional, ya, maupun internasional. Adapun pengabdian sesuai dengan profesi adalah pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara, termasuk dalam penanggulangan dan memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam atau bencana lain. Nah, ini gambar-gambarnya, ya, foto-foto aja lah ini, ya. Ya, istilahnya teman-teman kita, ya, ya. Untuk ini 17 Agustus gambar-gambar ini. Ya. Adapun peran serta dalam usaha pembelaan negara, ya, yaitu dalam kehidupan pribadi seperti bertakwa, bekerja dan sebagainya, memiliki sikap mental, ya, yang optimis, ya, senang terhadap kemajuan, ya, ya, kreatif dan bermental solutif, ya, jadi mentalnya ada solusi, jalan keluar, ya, jadi tidak terus nggak punya solutif sehingga bunuh diri, kan itu, ya. Bunuh diri, ya, kita kemarin melihat dan membaca berita di mass media, laki-laki perempuan, ya, sepasang sepasang apa sepasang laki-laki perempuan bunuh diri, ya, bunuh diri itu dosa, ya, masuk neraka. Contoh bela negara dalam lingkungan kampus yaitu menjadi mahasiswa yang bertakwa, ikut aktif dalam kegiatan di kampus dan mentaati peraturan kampus, itu sudah, ya, dikategorikan, ya, bela negara. Contoh bela negara, ya, tertib lalu lintas dan sebagainya. Adapun mengenai ancaman negara adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Di sini bisa kita lihat, ya, apa yang dimaksud ancaman, ya, fisik militer, ada non fisik, ya, ini adalah hanya untuk pengertian bagi mahasiswa aja, ya, supaya dibaca, ya, kaitannya dengan masalah-masalah bela negara. Oke, sekarang kita sampai ke PPT yang ke 123, ya. Nah, di sini apa namanya, kita akhiri, ya. Jadi besok kita PPT 123.
Tetapi ada tugas akhir semester, ya. Tugas akhir semester ya. Saya mohon mahasiswa bisa membuat makalah, ya. Di mana kalau bisa ya itu bentuknya kelompok ya. Jadi satu makalah itu 10 orang ya. Yang mana nanti 10 orang itu punya tugas. Satu misal 2 orang ya itu sebagai pemateri ya yang menyampaikan materi ya. Terus 2 orang lagi yaitu yang bertugas istilahnya menyampaikan jawaban ya kalau ada kelompok lain bertanya. Terus yang 2 lagi yaitu bertanya seandainya kelompok lain menyampaikan materi ya. Jadi di situ ya. Jadi kira-kira membaginya gimana terserah 9 ya boleh, istilahnya nanti 3-3 ya. Nah, temanya adalah mengenai pendidikan kewarganegaraan ya. Boleh saudara akan berbicara mengenai masalah apa namanya pertahanan negara ya, atau sistem pertahanan negara boleh. Boleh saudara akan berbicara berkaitan dengan apa namanya eh, kaitannya dengan sistem ya pemerintahan Republik Indonesia boleh satu misal berbicara masalah hak asasi manusia ya itu boleh ya. Pokoknya temanya adalah berkaitan dengan kuliah kita yaitu pendidikan kewarganegaraan. Saat mengenai judulnya terserah monggo ya sudah saya sampaikan tadi ya apakah mengenai HAM maukah mengenai sistem pemerintahan Republik Indonesia apa mengenai pemilu. Nah, sekarang ini kan istilahnya katanya tahun politik. Nah, mengenai pemilu ya di mana peserta partai politik yang ikut pemilu ya ada 17 ya tambah satu partai amanat yang atas putusan pengadilan ya dan ada lagi 6 adalah partai lokal Aceh kan itu ya sehingga kalau dijumlah semuanya ada 24 ya jadi itu saudara bisa istilahnya untuk materi ya nanti kita eh, zoom ya nanti kita satu-satu kita kita nilai ya barangkali nanti hari apa Selasa depan ada yang sudah siap bisa tampil ya. Kalau belum ya Selasa depannya lagi ya. Jadi maksimal 2 minggu ya. Lebih cepat lebih baik kata Yusuf Kala. Demikian yang bisa Pak Solkan sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh, Jangan Pak. lupa ya absen di SIM ya. wabarakatuh. Nggih, Makasih, Pak. Pak. Ya, Terima kasih, Pak. oke sama-sama. Pak Solkan live ya. Nggih, Pak. Oke, Pak. Well, baru dapet.